Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan majelis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asqalani Syafi'i rahimahullah. Kita di pembahasan malam hari ini masuk pada hadits 278 di bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, wa an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi, akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau rahimahullah, dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau berkata, shallaitu ma'an nabi, saya pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri pada dadanya. Pada dadanya. Kata beliau dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah seperti yang dikatakan oleh penulis rahimahullah di Sahih Ibnu Khuzaimah nomor 479. Derajatnya dhaif. Jadi hadits ini dengan lafaz ini meletakkan tangan di atas dada dhaif. Hadits ini dhaif karena bersendiri dalam meriwayatkannya Mu'ammil bin Ismail, dan padanya ada kelemahan. Itu Mu'ammil ibn Ismail ada kelemahan dan bersendiri di dalam masalah mustalah hadits. Kalau ada rawi yang punya kelemahan terus dia bersendiri, ini matruk, ditinggalkan haditsnya. Bagi orang yang sudah belajar mustalah, dia pahami. Kalau rawi yang kuat menyelisihi rawi yang lebih kuat atau lebih banyak, maka haditsnya syadz. Namanya hadits syadz. Dhaif juga, tapi beda istilah. Beda istilah. Serta sudah dia lemah, serta menyelisihi riwayat yang lebih kuat, yaitu riwayat Imam Muslim di nomor 401 tanpa ada tambahan pada dada. Jadi ada dalam riwayat Muslim ini hadits dengan penukilan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu Sahih Muslim. Kalau masalah meletakkan kanan di atas kiri, ini saat itu bersedekap, ini sahih dalam solat. Bahkan sebentar kita akan bacakan hadis sahih orang-orang yang diperintahkan untuk meletakkan kanan di atas kiri ketika solat. Tapi yang di sini yang lemah adalah di dada. Itu setelah kanan di kiri
Di kanan, di atas kiri, penyebutan nama di dada. Yaitu kalau sholat, berarti berdasarkan hadits ini bentuknya Nabi, ya, kalau bertakbir Allahu Akbar, yang dua itu sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, maka dia letakkan, kalau ini Sahih Muslim, dia letakkan saja kanan di atas kiri, apakah di sini, di lengannya ini, atau di sini, diletakkan saja. Iya, dan nanti ada juga Sahih digenggam tangannya. Ini semua Sahih, kanan di atas kiri. Tapi di sini ada tambahan riwayat Ibnu Khuzaimah di dada. Jadi maksudnya letakkan begini baru di dada. Nah, lafaz tambahan di dada ini lafaz yang masalah. Disebabkan karena ini orang rawi yang bernama Muammil ibn Ismail, padanya ada kelemahan satu, dia bersendiri, ada kelemahan bersendiri. Itu sudah cukup mendoifkannya, ditambah lagi menyelisihi yang lebih kuat. Dia selisih riwayat Muslim. Iya, seandainya dia rawi yang kuat menyelisih lebih kuat, syad, doib. Tapi kalau rawi yang doib menyelisih rawi yang kuat, matruk, ditinggalkan. Ditinggalkan haditsnya, sehingga bisa dikatakan hadits ini mungkar. Tahu hadits mungkar, kalau dibilang mungkar berarti tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung yang lain. Tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung yang lain. Fikihnya kita lihat apa sebenarnya yang diinginkan oleh penulis menyampaikan hadits yang ada di hadapan kita ini. Fikihnya yang pertama, disunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, ketika sholat. Kalau ini jelas, ini Sahih Muslim. Meletakkan yang kanan di atas kiri dalam sholat, ini Sahih Muslim. Ini ada dalam Sahih Muslim. Bahkan di sana ada dalam Bukhari. Kalau Sahih Muslim kan sahabat yang sama, Wa'il ibn Hujur. Di Bukhari ada sahabat Sahal ibn Sa'ad. Beliau berkata, kana nasu yu'maruna ayyadul yumna 'alal yusra fis shalah. Di Sahih Bukhari adalah manusia dulu, para sahabat diperintahkan untuk meletakkan yang kanan di atas yang kiri dalam sholat. Iya, meletakkan yang kanan di atas yang kiri dalam sholat. Kalau ini jelas. Kemudian fikih kedua, ini juga tujuan penulis membawakan hadits ini. Mayoritas ulama menjelaskan disunahkan untuk meletakkan kedua tangan di antara dada dan pusar. Sebagian berpendapat kedua tangan diletakkan, ini salah cetak ya, kedua tangan diletakkan di atas dada. Ini terkait dengan hadits yang disebutkan. Jadi pada hakikatnya dalam masalah ini sebenarnya hadits yang mengatakan di atas dada dhaif. Hadits yang mengatakan di atas dada dhaif. Dan di sana ya ada juga hadits yang mengatakan dari hadits Ali ibn Abi Thalib bahwa dia diletakkan di atas pusar atau di bawah pusar. Di atas pusar atau di bawah pusar. Tapi juga dhaif. Juga dhaif. Kesimpulannya adalah semua hadits terkait dengan posisi tangan diletakkan di atas dada, di bawahnya dada, di atas pusar, di bawahnya pusar, semuanya dhaif. Cuman yang menariknya, mayoritas berpendapat diletakkan di antara dada dan pusar. Yaitu mereka katakan di bawahnya ini tulang rusuk. Di atasnya pusar. Iya, saya cari dalilnya. Kenapa mayoritas berpendapat begitu? Padahal tidak ada hadits yang mereka pakai.
Semuanya mengakui bahwa semua hadis masalah yang penting kanan di atas kiri. Masalah posisinya di dada. Orang-orang Syafi'iyah di dada, alasannya karena lebih khusyuk. Menggambarkan orang sholat itu di dada. Kalau begini seperti orang main-main tidak sholat. Kalau di dada, kalau orang Syafi'iyah lebih menggambarkan sholat. Kalau di dada. Tapi tidak punya hadis yang sahih. Di bawah pusar tidak ada hadis yang sahih. Di atas pusar tidak ada hadis yang sahih. Cuman mayoritas berpendapat antara pusar dan dada. Pas di bawahnya itu tulang rusuk. Pertanyaannya, apa dalilnya? Apa dalilnya? Sebenarnya mayoritas tidak punya dalil secara hadis. Tidak punya dalil secara hadis. Kenapa dia bilang dan dia katakan begitu padahal tidak punya dalil? Mereka katakan di situ tempatnya hati. Jadi hati kita itu dari atas ini menjulur ke bawah situ. Situ tempatnya hati katanya. Ya wallahualam gimana kajian ini? Tempatnya hati, dan hati itu adalah, antum tahulah, baiknya hati menunjukkan baiknya anggota badan. Baiknya anggota badan. Itu dalil mereka yang paling kuat yang pernah saya dapat dari yang dibahas oleh mayoritas. Kenapa dia pilih di situ? Di situ katanya tempatnya hati. Tempatnya hati. Itu alasannya. Wallahualam ini alasan. Yang jelas di sana di antara para ulama kita ada mengatakan al-amru wasi'. Perkara dalam masalah ini diberikan keluasan. Artinya yang penting kanan di kiri, yang penting kanan di atas kiri. Mau kita di atas dada luas, di bawahnya dada luas, di atas pusar bebas, di bawahnya pusar juga tidak masalah. Karena kita tidak punya dalil yang kita pakai berdiri yang lebih kuat. Makanya yang penting kanan di atas kiri, kemudian diletakkan di atas dada, di bawah dada, di atas pusar, di bawah pusar, semuanya dibolehkan. Semuanya diperbolehkan di dalam masalah yang disebutkan tadi, di dalam masalah yang disebutkan tadi. Kemudian hadits berikutnya, selesai kita tentang takbir, mengangkat tangan, meletakkan kanan di atas kiri, dan meletakkannya di atas dada, di bawah dada, di atas pusar, di bawah pusar, sekaligus iftitah. Maka sekarang kita akan mulai dengan Al-Fatihah. Sudah masuk dalam bacaan. Sudah masuk dalam bacaan salat. Kata beliau rahimahullah di hadits 279, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an bi ummil Qur'an muttafaqun alaih. Wa fi riwayat min Ibn Hibban wa Darqutni la tajzi gitu lafadznya, la tajzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Daud wa Tirmidzi wa Ibn Hibban la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Hadis terkait dengan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Belum basmalahnya, Al-Fatihahnya dulu. Iya, karena penulis seandainya belum dahulukan tentang basmalah lebih indah. Tapi masalahnya belum akhirkan. Ta'awud kan sudah lewat ta'awud.
Ini belum dahulukan Al-Fatihah baru basmalah. Tidak berurut ini. Kata beliau dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, itu Al-Fatihah. Muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat Ibn Hibban dan Ad-Darqutni, tidak sah salat yang tidak dibaca Al-Fatihah di dalamnya. Dalam hadits lain riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibn Hibban, barangkali kalian semua membaca di belakang imammu. Kami menjawab, iya. Beliau bersabda, jangan kalian lakukan kecuali membaca Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah salat seorang tanpa membacanya. Ini semua terkait dengan membaca Al-Fatihah. Kita lihat sumber hadits. Sumber hadits, lafaz yang pertama, hadits Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Ummul Quran. Lafaz pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 756 dan Muslim di nomor 394. Lafaz kedua itu Ibn Hibban Daraqutni, la tajzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat yang tidak baca padanya Al-Fatihah. Lafaz kedua riwayat Ibn Hibban di nomor 1789, Ad-Darqutni di jilid 1 halaman 321. Lafaz ketiga yaitu la'allakum taqra'una khalfa imamikum, barangkali ada di antara kalian baca di belakang imam. Lafaz ketiga itu riwayat Imam Ahmad di jilid 5 halaman 321, Abu Daud di nomor 818, At-Tirmidzi di nomor 311, Ibn Hibban di nomor 1785. Derajat hadits. Hadits pertama sahih, Bukhari Muslim, dan hadits dengan lafaz setelahnya dengan sanad juga yang sahih. Jadi secara umum semua hadits tadi itu adalah sahih. Semua yang disebutkan. Karena kembali kepada inti satu hukum, yaitu membaca Al-Fatihah. Iya. Fikihnya berdasarkan hadits tadi sebenarnya sangat jelas dan terang. Fikih pertama, membaca Al-Fatihah bagi imam dan orang yang sholat sendiri adalah merupakan rukun sholat. Bagi imam dan orang yang sholat dalam keadaan sendiri adalah merupakan rukun sholat. Artinya tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Siapa yang menjadi imam tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Siapa yang sholat sendiri tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Fikih kedua, ini kalau ini jelas ya. Semua hadis yang kita baca tadi itu jelas menjelaskannya. Nabi bilang tidak ada sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Iya. Bahkan bagi makmum tadi ada diisyaratkan dengan fikih kedua, membaca Al-Fatihah wajib bagi makmum pada setiap rakaat di sholat jahriyah atau sirriyah. Ini pendapat tentunya yang dipegang karena keumuman hadits tadi. Kita bisa lihat hadits Ubadah bin Samit. Hadits pertama ini, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada solat bagi yang tidak baca Ummul Quran. Ini umum. Ini umum. Makmum, imam sendiri, jahriyah, sirriyah, masuk semuanya. Apalagi di riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian baca di belakang imam. Kata mereka, iya. Kata Nabi, jangan lakukan kecuali Fatihatul Kitab. Sesungguhnya tidak ada solat bagi orang yang tidak membacanya. Ini tentunya
jelas sekali. Ya, haditsnya. Ini sangat jelas sekali sebenarnya haditsnya. Hanya saja di sana dalam masalah ini, makanya saya katakan di fikihnya wajib untuk mengambil pertengahan dari pendapat yang ada. Kan di sana ada yang berpendapat bahwa makmum di sholat jahriyah tidak wajib membaca Al-Fatihah. Makmum di sholat jahriyah, maghrib di 2 rakaat pertama, isya di 2 rakaat pertama, subuh tentunya di 2 rakaatnya, makmum tidak wajib baca Al-Fatihah, cukup mendengar imam. Iya, di sana ada yang berpendapat seperti itu dari kalangan Hanafiyah. Dari kalangan Hanafiyah. Iya. Apa dasarnya? Apa dalil dari pendapat itu? Dan perlu antum ketahui Syafi'iyah tidak berpendapat itu. Karena kadang ada orang Syafi'iyah bilang juga tidak baca. Tidak, Syafi'iyah tidak berpendapat. Kalau Syafi'iyah berpendapat harus Al-Fatihah. Sendiri, makmum, imam, semua harus dibaca. Kalau Syafi'iyah. Tapi di sana ada pendapat lain dari orang Hanafiyah. Bahwa kita kalau sebagai makmum di sholat jahriyah tidak perlu membaca Al-Fatihah. Mereka berdalil dengan hadits Jabir, riwayat Imam Ahmad, di jilid 3 halaman 339, Nabi SAW bersabda, man kana lahu imam fa inna qira'atal imam lahu qira'ah. Siapa yang memiliki imam, maka bacaannya imam adalah bacaannya. Artinya kalau ada orang punya imam, bacaan imam sudah cukup. Bacaan imam sudah cukup. Ini dalil pokok mereka. Dan ini termasuk dalil mereka yang paling kuat yang dia pakai. Iya. Cuman kalau kita memeriksa bahwa hadits ini, iya, hadits yang disebutkan ini dalam madhab Hanafiyah, ini adalah hadits yang dhaif. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Nu'man ibn Thabit. Itu Abu Hanifah sendiri, dia yang berpegang, pengikutnya berpegang dengan hadits ini. Tapi dalam sanadnya ada rawi bernama Nu'man ibn Thabit, yaitu Abu Hanifah, imam fikih Hanafiyah. Secara riwayat dia dhaiful hadits. Dhaif haditsnya. Iya, dari sisi periwayatan. Makanya hadits ini karena dhaifnya didhaifkan oleh banyak dari ulama hadits. Di antaranya Imam Bukhari, sangat jelas ucapan beliau di kitab Juz'ul Qiraah, beliau berkata, lam yathbut inda ahlil ilmi min ahlil Hijaz wal Iraq wa nahwiha wa ghairiha. Hadits ini tidak sahih menurut di sisi ahlil ilmi, tidak sahih dari penduduk Hijaz, tidak sahih dari penduduk Irak dan selainnya. Wah, dari negeri tidak ada yang mensahihkannya. Siapa di antara mereka? Maka ketika kita melihat yang mendoibkannya, hadits ini didoibkan oleh Al-Imam Al-Hakim, didoibkan oleh Ibnul Jauzi. Wah, ini agak repot Ibnul Jauzi yang doibkan ya. Karena beliau kadang agak bermudahan. Jadi kalau dia doib betul itu. Karena kaidahnya kita di dalam hadits, jika ada orang bermudahan di dalam menguatkan hadits, kalau didoibkan, gigit dengan gigi geraham. Doib betul itu. Karena tidak mungkin dia doibkan sementara dia adalah kadang bermudahan dalam menguatkan. Dalam menguatkan. Iya, jadi dia didoibkan oleh Ibnul Jauzi, didoibkan oleh Ibn Abdul Bar, didoibkan oleh Ibn Taimiyah, didoibkan oleh Ibn Katsir.
Didoibkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Mundir, Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Hazm. Seluruh madhab doibkan. Hanya orang Hanafiyah yang pegang. Iya, semua madhab. Ibnu Hazm orang Dohiriyah doibkan. Ibnu Qudamah Hanabilah, Nawawi Syafi'i, Al-Hafidh Ibnu Hajar Syafi'i, Ibnu Mundir beliau asalnya dulu Syafi'i, kemudian karena tingginya penelitiannya beliau terikat dengan dalil. Iya, kemudian Al-Hafidh Adz-Dzahabi, Ad-Daruqutni, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Bar dalam mazhab Malikiyah semua mendoibkannya. Hadis tadi tidak bisa berdiri, kasihan. Iya, anggaplah sahih. Karena kadang kan kita dengarkan itu hadis, apalagi yang baca ustadz, kan kadang kita anggap sahih. Sementara orang-orang yang tinggi ilmunya semua mendoibkannya, tinggi penelitiannya. Tapi kadang kan ada yang menyampaikan hadis tadi tanpa menjelaskan kalau dia doib. Sehingga kadang kita mengatakan bahwa itu hadis. Kalau kita sholat di belakang imam sholat jahriyah, tidak perlu baca. Dengan hadis tadi, Jabir bin Abdullah, man kana lahu imam fakiro'atahu lahu kiro'ah, fa inna kiro'atahu lahu kiro'ah. Siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaannya makmum. Seandainya ini sahih, maka bertentangan dengan Bukhari Muslim. Hadis Ubadah bin Samit Bukhari Muslim. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Seandainya sahih, seandainya saja. Maka dalam bab tarjih, di dalam bab menguatkan pendapat, Bukhari Muslim lebih dikuatkan daripada di luar Bukhari Muslim. Bukhari Muslim lebih dikuatkan daripada di luar Bukhari Muslim. Imam Ahmad termasuk yang meriwayatkan hadis tadi. Dan Imam Ahmad meriwayatkan juga yang lain. Tadi ada itu riwayat Imam Ahmad. Dan sebagai penutup yang menunjukkan kuatnya, jadi cukup sebenarnya kuatnya adalah hadis Ubadah bin Samit, Bukhari Muslim. Tapi supaya lebih kuat kita berpegang bahwa kita sebagai imam makmum sholat sendiri harus Al-Fatihah. Ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita berpindah dari riwayat tadi ke riwayat lain yang diisyaratkan oleh penulis ujungnya di sini. Yang dalam hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Hibban. Barangkali kalian membaca di belakang imammu. Ini ada kisahnya. Beliau hanya potong saja. Sebenarnya hadis itu ada lengkapnya. Iya, ada lengkapnya. Dari Ibu Ubadah bin Samit. Dia bercerita, kunna khalfa Rasulillahi fi sholatil fajr. Ya. Ini hadis dari Ubadah bin Samit, dia berkata, kami menjadi makmum di belakang Rasulullah pada sholat fajar. Berarti sholat jahriyah, jelas sekali ini. Sholat jahriyah, sholat fajar. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Karena sholat jahriyah. Fatakulat alaihil qira'ah. Maka berat bagi beliau membaca Quran. Berat. Kenapa? Karena ada yang membaca di belakang. Ini dia. Falamma faragha, tatkala Nabi selesai sholat salam, baru ini hadis munculnya. Jadi ada alasannya ini. Tatkala selesai, Nabi bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian baca di belakang imam. Kulna, kami berkata, na'am, iya.
hadza ya Rasulullah, iya benar wahai Rasulullah. Qala la taf'alu, jangan dilakukan. Jadi tadinya itu Rasul baca, mereka juga baca semua. Umum, Al-Fatihah dan selain Al-Fatihah. Kata Nabi, la taf'alu, jangan kalian lakukan. Illa bifatihatil kitab. Lihat ini. Kecuali dengan Al-Fatihah. Berarti hadis tadi kalau seandainya sahih, siapa yang punya imam, bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Kecuali Al-Fatihah. Karena sahabat dulu baca juga. Di belakang imam. Ikuti Nabi. Maka berat Nabi membacanya. Karena kalau ada orang yang mengikuti kita, berat kita ingat ayat. Iya, berat kita ingat ayat. Dengan mendengar suara orang lain. Maka kata Nabi, jangan dilakukan kecuali Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Sesungguhnya tidak ada salat bagi yang tidak membacanya. Ini jelas tentunya. Seandainya hadis tadi sahih di sisi orang-orang Hanafiyah, sekiranya sahih, maka hadis ini lebih khusus. Kalau dalam usul fikih, sekiranya sahih, kita wajib beramal dengan dalil umum. Selama belum ada yang mengkhususkannya. Jika ada taksis, jika ada yang mengkhususkannya, wajib berpindah dari umum ke yang khusus. Tidak boleh tidak. Wajib. Tidak boleh kita beramal dengan hadits umum sementara di sana sudah ada pengkhususannya. Sementara di sana sudah ada pengkhususannya. Ini dalam masalah hukum membaca Al-Fatihah bagi imam, bagi makmum, demikian pula bagi orang yang sholat sendiri. Kita cukupkan dulu. Setelah itu masalah basmalah. Apakah dia dibaca bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Insya Allah kita ambil di pertemuan kita yang akan datang. Baik, kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan sambil menunggu adzan, boleh bertanya langsung dan boleh lewat kertas. Kita lihat kertas ini. Sewaktu itu, alhamdulillah. Kita adzan dulu kalau begitu. Baik, kita lihat di sini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan pertama, Masya Allah, tulisan cukup meletihkan. Alhamdulillah, ala kulli hal. Apa Ustadz izin bertanya? Tadi subuh, saya sahur dengan air putih. Tapi saat air di tenggorokan, waktu adzan sudah masuk, tapi belum adzan, sekitar 3 detik, dihitung ya, dan adzan, baru adzan.
apakah puasa saya sah, dan saat itu air sudah hilang di tenggorokan sebelumnya? Tergantung. Jika pertama, jika air itu sudah masuk sebelum adzan, ya sah. Kalau air itu masuk saat adzan, ini tergantung muadzinnya. Apakah itu muadzin adzan karena melihat fajar terbit, atau bunyi tek tadi? Tek, masuk waktu. Enggak, dia pergi tengok fajar. Dia tidak lihat fajar. Fajar matahari ya, bukan fajar di belakang. Iya. Dia tidak lihat fajar. Hanya waktu perkiraan. Jadi waktu ini waktu perkiraan. Maka biar saat adzan boleh minum. Biar lagi adzan boleh minum. Kan itu waktu perkiraan. Kan itu adalah waktu perkiraan, bukan waktu pasti. Adapun kalau waktunya pasti, kapan muadzin bilang Allah, itu sudah tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum. Itu yang dilihat, wallahu alam. Dan banyak orang sekarang pakai waktu perkiraan, bukan waktu lihat fajar. Wallahu alam. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang tante saya? Bah. Pokoknya alhamdulillah. Ini tantenya ya, nanti nenek, kakek. Pokoknya bawa saja semua. Bagaimana pendapat Ustaz tentang tante saya yang sangat baik? Wih, Masya Allah. Tapi, ada tapinya. Tapi belum melarang sepupu saya menikah dengan akhwat bercadar. Padahal sepupu saya ini lagi pengen-pengennya akhwat bercadar. Wah. Darurat ini ya. Iya. Pertama, dilihat sebenarnya sisi tante tadi itu. Kalau dia baik, dia enggak akan menahan ini. Tapi dilihat alasannya apa? Kenapa? Apa alasannya? Kalau alasannya karena dia belum tahu tentang hukum cadar, ya kasih tahu saja. Ya, jelaskan kepadanya bahwa bercadar itu bukan hanya baru yang diinginkan oleh ini sepupu. Cadar itu sudah dilakukan oleh istri Nabi. Istri Nabi semuanya bercadar. Dilakukan oleh anaknya Nabi. Anaknya Nabi semuanya bercadar. Anaknya Nabi semuanya bercadar. Dilakukan oleh seluruh muslimat di masa Nabi, di mukminat yang memiliki pakaian waktu itu. Pakaian lebih, saat turun ayat tentang cadar, mereka langsung merobek bagian bawah pakaiannya yang lebih dan menutupkan kepalanya, wajahnya. Iya. Jadi ini bukan hanya baru orang sekarang. Ini dilakukan oleh istri Nabi, anaknya Nabi, dan para mukminat di waktu itu. Para mukminat di waktu itu. Jadi dijelaskan. Iya. Tentang hukumnya. Ketika dia mungkin tidak tahu. Adapun karena alasan misalnya yang lain, kita pengen cari tahu dulu, baru kita berusaha jelaskan. Setelah itu, baru nanti kita putuskan untuk setelahnya. Karena ini nanti, disitulah nanti kita lihat alasannya syar'i atau tidak. Ketika tidak syar'i, maka
dalam hal ini dia tetap menikah, lebih bagus tetap menikah dengan orang yang bercadar. Karena juga di pengadilan juga, kalau alasannya tidak syar'i, itu tetap mereka keluarkan surat pengantar ke Pak Imam untuk menikahkan. Di pengadilan, kalau alasannya tidak syar'i, tetap dia izinkan untuk menikah. Wallahu a'lam. Sini pertanyaan berikutnya, saat makmum membaca Al-Fatihah dan surat lain, apakah makmum hanya baca dalam hati dan tidak menggerakkan lisan atau wajib menggerakkan lisannya? Wajib. Dinukil oleh Ibnu Taimiyah kesepakatan tidak sah membaca dalam hati. Wajib kita ulang solat. Nabi kalau baca di yang tidak dijaharkan, bergerak jenggotnya. Dilihat oleh para sahabat, bergerak jenggotnya, bergerak mulutnya. Tidak sah dibaca dalam hati, tidak sah solat bacaan yang dibaca di dalam hati. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan berikutnya. Membaca Fatihah mengikuti bacaan imam atau mendengarkan dulu bacaan imam, setelah imam selesai baru makmum juga membaca Al-Fatihah. Boleh dua-duanya. Boleh mengikuti bacaan imam, kan dia diizinkan. Seperti tadi hadits yang kita baca. Kalian baca di belakang imam, berarti mereka juga baca saat Nabi baca. Mereka bilang iya. Nabi bilang jangan lakukan kecuali Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah boleh. Boleh kita ikut bacaan imam, dan boleh setelah imam membaca Al-Fatihah, baru kita membacanya. Baru kita membacanya. Sebagian ulama mengatakan boleh dibaca di sakatat al-imam, di antara diamnya imam. Kan ketika dia baca waladhdallin amin, dia diam biasa. Dan tidak boleh sengaja diam. Tapi kalau dia diam, di situ juga tempatnya. Di situ adalah tempatnya. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar kalau mendapati imam rukuk itu sudah terhitung 1 rakaat. Tapi bagaimana kalau kita tidak sempat baca Al-Fatihah, langsung ikut imam? Apa ini setelah takbiratul ihram karena imam sudah rukuk. Setelah takbiratul ihram langsung ikut imam setelah imam sudah rukuk. Dalam masalah ini ada silang pendapat. Ada yang berpendapat siapa yang mendapati imam saat rukuk dia belum sempat membaca Al-Fatihah, maka dia tidak dianggap mendapatkan 1 rakaat. Berdasarkan hadits yang ada di hadapan kita tadi itu. Hadits pertama, hadits Ubadah bin Samit. La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca ummul kitab. Orang yang dapat ruku tidak baca Al-Fatihah, tidak dapat 1 rakaat. Tapi di sana ada pendapat lain. Ketika dapat ruku dianggap dapat. Berdalil dengan nanti akan datang haditsnya. Hadits Abi Bakr saat dia masuk, Nabi sedang ruku dan dia langsung ikut ruku. Nabi tidak menyuruhnya untuk menambah 1 rakaat. Itu menunjukkan kalau dapat ruku maka mendapatkan 1 rakaat, dikhususkan lagi. Jadi ini sudah ada pengkhususan dari pengkhususan. Iya, dikhususkan lagi. Khusus dapat ruku dianggap dapat 1 rakaat, dan ini pendapat yang kuatnya karena dikompromikan hadits yang ada. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seorang tidur di jam 2 siang lalu terbangun pada saat sudah masuk maghrib? 2 siangnya terbangun sudah masuk waktu maghrib hingga melewatkan waktu asar. Apakah sholat maghrib dulu lalu sholat asar, atau sholat asar dulu lalu sholat maghrib? Kalau waktu maghrib akan keluar, maka sholat maghrib dulu baru asar.
Misalnya adzan maghrib, sudah lewat waktu maghrib baru dia terbangun. Sudah lewat maghrib, anggaplah lewat sudah 20 menit atau 25 menit. Kan sisa sedikit lagi, karena berdasarkan penelitian antara terbenamnya matahari di ufuk barat, diteliti oleh Syekh Ibnu Utsaimin, antara terbenamnya matahari itu bulatannya itu dengan hilangnya warna orange atau warna kuning dari terbenamnya matahari itu adalah 30 menit waktunya. Diteliti. Sementara waktu maghrib akan hilang dengan hilangnya itu. Jadi waktu maghrib itu hilang dengan hilangnya itu warna. Kapan warna itu hilang? Hilang waktu maghrib, masuk waktu isya. Jadi diteliti oleh Syekh Ibnu Utsaimin sekitar 30 menitan itu hilang. Dilihat waktunya. Sehingga kalau dia melihat bahwa waktu maghrib sisa sedikit, tidak cukup kalau dilakukan sholat asar, maghrib saja dulu. Baru dia sholat asar, niat qadha. Tapi kalau dia baru adzan terbangun, berarti kan masih panjang waktu maghrib. Maka sholat asar dulu, baru sholat maghrib. Sholat asar dulu, baru sholat maghrib. Wallahu alam. Apa ini? Apa Ustaz, saya pernah mendengar bahwa apa ini ya? Siapa punya ini? Sudah kertasnya kecil. Dia bilang itu batal sholat. Bisakah Ustaz terangkan dalilnya? Apa ini? Sini tadi. Ada pelakunya ini. Siapa ini? Enggak masalah, enggak masalah. Saya enggak usir insyaallah. Siapa punya ini? Karena sama sekali. Kalau enggak ada ya, alhamdulillah. Susah juga dijawab kalau tidak jelas. Ya susah dijawab kalau pertanyaan tidak jelas. Ustadz, kalau lupa membaca tahiyat awal, apakah bisa dilakukan pada rakaat ketiga atau cukup melakukan sujud sahwi? Tentunya disepakati tidak boleh dilakukan di rakaat ketiga. Tidak boleh, karena dia itu tasyahud awal itu hanya di rakaat kedua. Tidak boleh dilakukan di rakaat ketiga. Artinya tidak boleh dikodok. Kemudian di sini apakah cukup sujud sahwi? Iya, itu yang dilakukan. Nabi itu pernah kejadian di Nabi. Saat 2 rakaat, Nabi langsung berdiri. Para sahabat juga langsung berdiri. Di saat rakaat keempat, orang-orang menunggu Nabi salam. Menunggu Nabi salam. Ternyata Nabi sujud 2 kali sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru salam. Inilah dalil kalau kita luput tahiyat awal, disunahkan sujud sahwi 2 kali sujud. Disunahkan sujud sahwi 2 kali sujud. Wallahu alam. Kalau saya berwudu dan rambut saya tergerai pada saat usap kepala. Apa itu tergerai? Terhambur. Nah, yakin kau? Tergerai ya. Harus buka kamus ini ya. Pada saat usap kepala ke telinga, itu agak susah kembalinya. Jadi kadang
kadangkala saya langsung ke telinga. Itu bagaimana Ustaz? Bolehkah seperti itu? Kita baca hadis saja. Hadis Abdullah Ibnu Zaid, ya, yang menerangkan cara usap telinga itu di Bukhari Muslim. Jadi bilang ketika dia contohkan wudhu Nabi, kita langsung ke kepala saja. Nabi mengusap kepalanya dengan dua tangan. Fabada bi muqaddami ra'si. Belum mulai dengan bagian depan kepalanya. Tsumma dhahaba bihi ila qafa. Kemudian beliau jalankan ke belakang sampai ujung kepala bagian belakang. Ujung kepala ya, bukan ujung rambut. Ujung kepala saja. Jadi bagaimanapun rambut tak panjang 5 meter, tidak usah diikuti. Kepala saja, kepala saja. Jadi rambut tadi tergerai tadi ya, tidak masalah sebenarnya. Apa bagaimanapun rambutnya. Jadi cukup dijalankan ke belakang dari depan ini sampai ujung tumbuhnya rambut. Orang biasa. Karena mulai dari depan, di awal tumbuhnya rambut orang biasa, sampai di ujung tumbuhnya rambut orang biasa. Kebanyakan orang. Bukan orang yang luar biasa. Rambutnya sampai leher. Ke bawah tumbuh. Atau rambutnya di jidat juga tumbuh. Bukan. Orang biasa. Kebanyakan. Mulai situ jalankan dua tangan. Tsumma raddahuma fil makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian Nabi kembalikan ke tempat mulainya. Jalankan saja ke belakang dan kembalikan ke tempat mulai. Tidak usah kasih ikut rambut tak. Tidak usah, tidak perlu kita kasih ikut rambutnya kita. Bukan rambut yang diusap. Ya, yang diusap adalah kepala. Yang diusap adalah kepala. Iya, tergerai. Apa itu tergerai ya? Kita lihat kamus dulu. Terurai. Rambutnya tergerai di sini dalam kamus besar bahasa Indonesia. Gerai tergerai artinya terurai. Wah, kenapa kita tidak pakai saja terurai? Gampang ya. Masya Allah, kasihanilah ustadzmu ini. Terurai rambutnya panjang sampai ke tumit. Wah, ternyata begitu definisinya saudara. Iya. Jadi ketika seorang rambutnya panjang intinya, itu bukan mengikuti rambut. Hanya kepala saja. Cukup dia jalankan ke belakang, kembali lagi. Tidak perlu ikut rambut. Dan tidak perlu itu kita putar rambut, usap sampai ke sana. Tidak perlu. Tidak perlu. Kepala yang diusap, bukan rambut. Bukan rambut. Jadi sunnahnya begitu, baru lanjut dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Lanjut di telinga, setelah kembali ke depan ini, baru kita turun ke telinga. Dengan bagian jari telunjuk. Jadi dalam mengusap telinga, 2 jari saja. 2 jari saja. Beda kalau kepala. Kalau jari telinga, dari telinga 2 jari. Jari telunjuk, itu di bagian dalam telinga. Jari telunjuk. Ibu jari, bagian belakangnya. Diusap 1 kali. Iya, adapun kalau kita ke belakang kemudian langsung turun ke telinga, sah wudunya tapi tidak sesuai sunnah. Sah wudunya tapi tidak sesuai sunnah, wallahu a'lam. Saat sholat wajib berjamaah 4 rakaat, tiba-tiba batuk yang sangat lama dan panjang. Mana itu? Ya, nanti dilihat. Tidak terhenti batuknya hingga rakaat selanjutnya. Ya Allah, syafahullah.
pernapasan pun sulit. Setelah salam, saya merasa baru melaksanakan 2 rakaat. Saya heran, kenapa langsung salam? Lalu saya berniat sholat lagi 2 rakaat. Setelah sholat 1 rakaat, saya melihat orang di samping kiri saya masbuk 1 rakaat. Dia posisinya hanya menambah 1 rakaat dari sholatnya. Lalu saya kaget. Kita buat cerita ini ya. Lalu saya kaget. Sambil berkata, bukannya saya tadi duluan sholat daripada dia? Iya. Karena saya merasa sholat saya salah dan tidak khusyuk, saya mengulang sholat dari Ustaz. Dari awal. Saya betul-betul tidak tahu. Dan heran, juga sedih karena hal ini. Wah, kita juga sedih semua ini. Bagaimana hukum sholat yang saya kerjakan ini Ustaz? Iya, batuk ya, batuk yang panjang itu dulu jika membuat kita tidak sampai bisa baca Al-Fatihah, sampai kelewatan ruku atau sujud, maka kita wajib tambah rakaat. Lewat Al-Fatihah wajib tambah rakaat, atau lewat rukut wajib tambah rakaat, lewat 1 sujud wajib tambah rakaat. Walaupun kita baca Al-Fatihah, tapi kalau lewat 1 sujud tambah rakaat. Kalau seperti itu memang harus kita tambah. Tapi kalau kita merasa bahwa kita ikut pergerakan semua imam dan bacaan juga kita baca Al-Fatihah, ya, cuman kita lalai saja, maka sholatnya pada dasarnya sah. Tidak perlu kita tambah. Mungkin karena kita lalai saja. Mungkin karena kita lalai saja. Dan anggaplah kalau itu terjadi sebenarnya, boleh kita salam. Boleh kita salam, ikuti imam. Baru bertanya di orang di samping kita. Bertanya saja. Karena boleh berbicara kalau kita ragu. Jadi kalau kita sudah salam, baru kita ragu, boleh kita tanya orang di samping. Nggak kurang ji rakaatku. Kalau dia bilang, enggak ji. Kenapa ki? Sama ki. Ya alhamdulillah, sah. Tapi kalau dia bilang, kurang, waktu tadi batu, tidak ikut ke ruku sujud. Ya tambah. Tidak apa-apa, langsung tambah saja. Jangan diulang di awal. Jangan diulang dari awal. Karena pernah itu terjadi di masa Nabi. Kurang 2 rakaat, sholat, sampai Nabi sudah duduk bersandar, orang-orang yang mau keluar cepat keluar, ada yang kasih tahu, apakah sholat sudah dikosor, dikurangi, atau engkau lupa? Maka Nabi berbicara, bertanya kepada yang ada sahabat lain, apakah seperti yang dikatakan oleh Dzul-Yadain? Mereka bilang iya. Maka Nabi langsung berdiri tambah. Bukan diulang dari awal, tapi berdiri tambah. Dan sujud sahwi 2 kali setelah salam. Sujud sahwi 2 kali setelah salam. Jadi boleh kita bertanya sebenarnya. Boleh kita bertanya sebenarnya di orang di samping kita. Wallahualam. Ustaz, bagaimana hukum membayar utang di masjid? Boleh. Membayar utang di masjid? Boleh. Bagaimana hukum menawarkan barang milik sendiri kepada teman, namun dilakukan di masjid? Tidak boleh. Milik sendiri, milik orang lain. Kalau menawarkan, maksudnya menawarkan untuk dibeli ya. Kalau menawarkan untuk dihadiahkan, dihibahkan, boleh di masjid.
Tapi kalau menawarkan untuk dijual, ya kita bilang ini bagus pulpenku, oke, beli, begitu maksudnya. Tidak boleh di masjid. Siapa yang mendengarnya katakan semoga anda beruntung akhi. Anjuran Nabi itu. Kalau ada orang transaksi di masjid, doakan semoga tidak beruntung. Iya, semoga tidak beruntung. Wallahualam. Ya, jadi tidak boleh kalau di masjid barang punya kita atau punyanya orang lain. Satu lagi ya, kita satu lagi saja ini, mohon maaf masih banyak. Ini ada pertanyaan, izin bertanya Ustadz, ketika kita sedang sholat dan tanpa sengaja jari jempol kaki terlihat atau nampak dalam kurung bagi akhwat, apakah sholat kita batal dan harus diulang atau bagaimana Ustadz? Jari ya, jari jempol. Jari jempol. Para ulama rahimahumullah sebenarnya sepakat wajah boleh kelihatan, bahkan harus kelihatan bagi akhwat ketika sholat. Apakah telapak tangan dan telapak kaki, bukan punggungnya? Kalau punggung jelas tidak boleh, telapaknya. Telapak tangan dan telapak kaki boleh, tidak membatalkan sholat kalau kelihatan. Tidak ada dalil nas jelas dalam masalah itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tidak membatalkan sholat kalau kelihatan telapak tangan atau kelihatan telapak kaki. Tidak membatalkan sholat. Iya. Itu yang disebutkan. Dan yang paling hati-hatinya tentunya kita tutup telapak tangan, telapak kaki saat sholat. Karena yang paling jelas adalah hanya wajah yang boleh terbuka. Wajah itu dari ini tulang lembeknya telinga ini, depan lubangnya itu lebarnya, adapun panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut hingga ini tulang pipi bawah. Tulang pipi bawah itu wajah. Itu boleh buka, bahkan wajib dibuka bagi perempuan saat sholat. Adapun yang lainnya itu yang telapak kaki, telapak tangan, khilaf. Ibnu Taimiyah memilih tidak batal sholatnya. Jadi yang akhwat tadi tanya, kalau itu jempol maksudnya adalah bagian bawah kakinya itu, tidak batal. Tidak membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Mohon maaf masih banyak pertanyaan tidak bisa dijawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.